Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel saya, Helda Fitriani. Baik, di video kali ini saya akan menyampaikan isi bacaan saya setelah mereview jurnal pengantar psikologi Islam. Baik teman-teman, kita mulai dari sejarahnya, yaitu ada dua bagian. Ada psikologi kontemporer dan psikologi Islam. Di psikologi kontemporer ada 3 bagian lagi yang dibedakan, yaitu ada periode spekulatif, periode pemisahan dari filsafat, dan periode empiris dan eksperimen. Kemudian di psikologi Islam juga ada 2 bagian, yaitu periode klasik dan periode modern. Oke teman-teman, saya akan menjelaskannya di slide berikut ini. Oke, dimulai dari psikologi kontemporer. Yang pertama ada periode spekulatif. Tokohnya yaitu Plato dan Aristoteles, di mana periode ini adanya metode filsafat. Periode ini psikologi didefinisikan sebagai studi tentang jiwa atau psike yang membahas kesadaran dan proses mental yang berkaitan dengan jiwa. Kemudian yang kedua, periode pemisahan dari filsafat. Tokohnya William Wundt, kemudian metodenya introspeksi. Periode ini psikologi didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kehidupan mental seperti pikiran, perhatian, persepsi, intelijensi, kemauan, dan ingatan. Kemudian yang ketiga, periode empiris dan eksperimental. Tokohnya yaitu John Watson, Sigmund Freud, Ivan Pavlov, dan metodenya yaitu eksperimen. Periode ini psikologi didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan tentang perilaku organisme seperti perilaku kucing terhadap tikus, perilaku manusia terhadap sesamanya, dan sebagainya. Kemudian pada psikologi Islam, yaitu pertama periode klasik. Psikologi Islam sebenarnya telah dimulai sejak Islam ada, sejak zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup. Namun pada perkembangannya kajian mengenai jiwa atau nafs terpecah menjadi 2 kelompok utama. Kemudian dalam kurun waktu kurang lebih 7 abad, dalam dunia Islam jiwa dibahas dalam kajian yang bersifat sofistik dan filosofis. Kemudian pada periode modern, yaitu berawal sejak tahun 1950-an di Amerika muncul gerakan psikologi Islam. Gerakan ini muncul karena dorongan adanya tuntutan nyata untuk mengatasi krisis yang dihadapi umat manusia. Gerakan ini tentu berlanjut dan psikologi Islam terus mendapatkan perhatian hingga pada tahun 1978. Diadakan Simposium on Psychology and Islam di Riyadh, Arab Saudi. Baiklah teman-teman, itulah sekilas penjelasan dari sejarah pengantar psikologi Islam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kenapa harus ada psikologi Islam tersebut. Di mana saya akan menjelaskannya pada slide selanjutnya. Baik, alasan yang pertama yaitu psikologi kontemporer dalam perkembangannya dianggap mengalami distorsi yang fundamental. Psikologi yang seharusnya membicarakan konsep jiwa, namun ternyata tidak mau tahu dengan hakikat jiwa. Yang kedua yaitu ketidakpuasan akan teori-teori psikologi kontemporer dan kesadaran ilmuwan psikologis muslim bahwa ketika mereka mengkaji psikologi, mereka merasa sebagai seorang muslim yang berprofesi sebagai ilmuwan psikologi, bukan seorang ilmuwan psikologi yang kebetulan beragama Islam. Selanjutnya yang ketiga yaitu latar belakang kebudayaan dan karakteristik masyarakat dianggap penting untuk dipertimbangkan. Teori yang dikembangkan di suatu daerah dengan budaya serta karakteristik masyarakat tertentu kadangkala tidak sesuai
untuk diaplikasikan di daerah lain dengan karakteristik masyarakat dan budaya yang berbeda. Baiklah teman-teman, karena alasan-alasan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, akhirnya banyak ilmuwan psikologi muslim yang tergerak untuk mengembangkan psikologi alternatif sebagai aliran baru dalam dunia psikologi, yaitu psikologi Islam tersebut. Mereka meyakini bahwa Islam telah memberikan pedoman yang lengkap dan sempurna bagi manusia, termasuk untuk urusan psikologi tersebut. Oke teman-teman, next saya akan menyampaikan kepada kalian semua mengenai apa itu psikologi Islam, kemudian apa saja ruang lingkup yang ada dalam psikologi Islam, serta bagaimana metode yang dapat digunakan dalam psikologi Islam. Sebenarnya ada beberapa alternatif definisi psikologi Islam, akan tetapi saya hanya menyampaikan satu definisi saja, di mana psikologi Islam yaitu ilmu yang berbicara tentang manusia, terutama kepribadian manusia yang bersifat filsafat, teori, metodologi, dan pendekatan problem dengan didasari sumber-sumber formal Islam seperti Al-Quran dan hadis, akal, indera, dan intuisi. Kemudian adapun ruang lingkup psikologi Islam yang mencakup yaitu dimensi kerohanian, dimensi spiritual, suatu wilayah yang menjadi pantangan dan tidak pernah disentuh oleh psikologi kontemporer karena perbedaan landasan. Disinilah psikologi Islam akan bertemu dengan tasawuf. Oke teman-teman, untuk mengetahui bagaimana metode yang dapat digunakan dalam psikologi Islam, berikut akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Baik, yang pertama yaitu metode pragmatis, di mana metode ini adalah metode pengkajian dan pengembangan psikologi Islam yang lebih mengutamakan aspek praktis dan kegunaannya. Kemudian yang kedua yaitu metode idealistik, yaitu metode yang lebih mengutamakan penggalian psikologi Islam dari ajaran Islam sendiri. Metode ini menggunakan pola deduktif dengan cara menggali premis mayor sebagai postulasi yang digali dari Al-Quran dan hadis. Oke teman-teman, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini mengenai mereview jurnal hasil bacaan saya. Mungkin apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.